Lana tak sanggup, ke kamar mandi tak sanggup, baca ada mimba ta'afin kuwah. Setelah kalian lemah, kemudian kalian menjadi kuat. Ma'ni ta'afin kuwah. Setelah kalian lemah, kalian menjadi kuat. Maka kuatlah bapak-bapak. Setelah itu kalian akan kembali lemah. Wa syaiba, kemudian tubuh di kepala. Nanti sampai di rumah, apabila ajal. Tadi kan sebut ajal tadi. Ketika di alam rahim, bikan rizqihi wa ajalihi, ditulis rezekinya dan ajalnya. Batas itu ajaluhum. Setelah ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan sedikit pun dan tak bisa diundur. Maka maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendapatimu. Meskipun kamu berlindung di benteng yang kokoh sekali. Mati syahid, para penghafal Al-Quran dan seorang muadzin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita tetap lanjut. Kemana? Alam. Ya Allah. Itu semua ada hadisnya. Makanya sampai ke 80 maksudnya Yahudi Benyamin dan sekutunya itu begitu memaksa ingin tinggal di sana karena itu kuburan mereka nanti. Masya Allah. Lagi kita katakan Nabi berucap bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi dari wahyu dibawa oleh Jibril lewat sana. Kita tengok di sini tanda-tandanya. Inilah pembahasan kita kepada dua. Bagi kepada dua namanya al-qiyamatu as-sughra. Kiamat kecil. Disebut kecil bukan karena ukuran yang kecil. Disebut pula kecil dia kiamatnya Ustaz. Bedakan dari kiamat yang lainnya. Sama seperti ini, mati besar. Hadas kecil, hadas besar. Itu untuk membedakan. Mati kecil itu apa contohnya? Bashar Asad, ayahnya Hafiz al-Asad sudah berkuasa hampir 60 tahun lamanya, tiba-tiba tumbang. Siapa yang mengira seperti ini? Surya itu orang yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul satu kelompok dari Suriah. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Karena nama tidak disebutkan. Rasulullah yang menyebutkan ciri-ciri saja. Nama tidak disebutkan sama sekali. Dan akan terjadi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tidak perkembangan sampai hari ini, kedatangan itu mereka tetap melakukan agresi militernya. Mereka akan melayang. Wallahu a'lam. Cinta akan negeri itu bagian dari keimanan. Dalam kacamata keimanan. Keimanan yang kita tengok sekarang. Kalau kacamata kemanusiaan, kita menengok kesedihan. Kacamata keimanan, kita melihat orang beriman. Jangan pernah dipikirkan. Saya selalu katakan, tak perlu takut mati. Tak perlu takut mati Bapak Ibu. Kenapa begitu Ustaz? Takut kita mati tetap mati. Kita dengan mati tetap mati juga. Yang kita takutkan itu sudah cukup belum? Bekal. Kiamat dan tanda-tandanya. Yang serupa, saya kutip di sini 36 tanda-tanda kiamat. Baik Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat kecil. Silakan ingat-ingat lagi. Jual beli kepada yang belum tentu suci. Pakai yang sunnah. Pakai dia, pakai jubah. Belum tentu juga kita pakai jubah itu sunnah. Karena Nabi pakai warna tidak warna hijau. Kemudian yang sudah kita jelaskan, orang bodoh akan mendapatkan kedudukan strategis. Maaf, orang yang tak berpengalaman, dialah yang memegang kendali. Cara urusan ketika disandarkan, sandarkan maksudnya dipegang, diurus oleh yang bukan ahlinya. Tunggulah kehancuran. Taqumu sa'ah, kiamat akan terjadi. Hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu itu mendekat. Yataqarrab, waktu mendekat. Fatakunu sanatu kasyahri, 1 tahun serasa 1 bulan. Begitu waktu itu pendek mendekat. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, 1 bulan terasa 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaum, 1 pekan terasa 1 hari. Maka waktu yang lalu, aku dalam waktu
Satu hari itu serasa 1 jam. As-safati sa'afati al-khuso. 1 jam itu serasa seperti daun kering yang dibakar. Wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama, fanfudhu, jika kamu mampu menembus langit. Artinya menembus langit ini menaklukkan alam semesta ini, fanfudhu, maka tembuslah langit itu, taklukkan langit itu. La tanfuzuna illa, tapi kamu tidak kalian tak akan sanggup untuk menundukkan langit itu kecuali dengan sultan. Sultan itu maknanya kekuasaan di sini bukan kekuasaan kepemimpinan, tapi kekuasaan dalam bidang teknologi ilmu pengetahuan. Akan terjadi kiamat hatta yazharul fitanu, sehingga fitnah itu merajalela. Nanti kumas khususnya. Wa yatabarabul aswaq, pasar-pasar mendekat. Masya Allah. Enggak kebayang kan? Dulu kalau ibu-ibu dari sayur, dari ikan pergi ke pasar Cipuan. Sedangkan akhir zaman itu teknologi itu tidak berfungsi. Iya, lumpuh. Nabi begini, "Untum min haitsu bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman batu. Semula itu maksudnya apa? Zaman dulu. Dulu kalau orang berperang menggunakan tombak, panah, dan kuda, maka nanti di akhir zaman akan juga seperti itu. Kok bisa Ustaz? Setiap negara itu punya penangkal roket. Apa yang diperangkan lagi? Kebutuhan banyak. Orang survive untuk hidup. Orang survive untuk hidup. Kita semua mau makan. Semua orang mau makan. Ketika lapangan pekerjaan semakin sedikit, sementara kebutuhan terus meningkat, apa yang terjadi? Pasti orang berkelahi kan? Iya. Pasti orang berkelahi. Ini logika saya mengatakan seperti ini. Nah, ketika orang semakin banyak, penduduk dunia hari ini lebih kurang dari 8 miliar. Kalau sampai penduduk bumi ini 100 miliar, Nggak ada tempat lagi. gimana tinggal? Ya. Mengusahakan tinggal di bumi, di planet lain. Semakin banyak. Saya yakin Bapak Ibu, dulu ketika Bapak Ibu kecil, di jalan sini aman. Nggak ada orang yang maling, orang culik anak, nggak ada. Bahkan anak itu nggak pulang sendiri, risau. Orang tua tuh risau bahwa anak saya di mana, karena kejahatan semakin muncul. Untuk bid'ah itu bada'tum, kalian akan kembali seperti semula.